selanjutnya dari tujuan pembelajaran pada kali ini yaitu peserta didik mampu memahami perkembangan klasifikasi makna hidup. Kemudian yang kedua, peserta didik ini mampu membedakan sistem klasifikasi makna hidup. Dan yang ketiga, peserta didik mampu menerapkan sistem klasifikasi dalam makna hidup. Nah, sebelum mulai ini ada video terlebih dahulu boleh disimak.
kalian akan membuat dari tanaman yang udah kalian keringkan selama seminggu waktu minggu lalu gitu. Jadi nanti kalian akan membuat seperti ini. Jadi di sini ditulis nama spesiesnya, kemudian juga di sini ada nama lokal, ada klasifikasinya, kemudian spesimennya nanti ditempelin dan juga dikasih deskripsi. Setelah itu kalian akan melakukan klasifikasi.
adiknya? Sudah, Ibu. Baik, selanjutnya akan melaksanakan presentasi, tapi sebelum mulai presentasi terdapat integrasi keislaman. Boleh satu orang mau minta tolong membacakan? Ya, silakan Anda. Selanjutnya boleh untuk kelompok 1 mempresentasikan proyeknya dan juga ditampilkan PowerPoint-nya. Boleh dikirim lewat WA aja. Silahkan. Boleh semua kelompok maju anggotanya. Oh my god. Baik, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Di sini terdapat herbarium dari jamur enoki. Nah, untuk klasifikasinya, jamur enoki itu masuk ke dalam kingdom Fungi dan divisi Basidiomycota. Dia masuk ke dalam kelas Basidiomycetes dan masuk ke dalam ordo Agaricales. Nah, famili dari jamur enoki itu adalah Marasmiaceae dengan genus Flamulina dan nama spesiesnya yaitu Flamulina velutis. Nah, untuk nama lokalnya sendiri itu adalah jamur enoki yang seperti kita kenali. Nah, lokasi pengambilan sampel itu ada di Jalan Pesanggerahan, samping UIN Jakarta, Cempaka Putih, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Banten. Dan tanggal pengambilan sampelnya yaitu 15 Juni 2025. Nah, Baik, di sini ada deskripsi. Jadi jamur enoki atau Flamulina velutis adalah jamur yang tumbuh di permukaan batang pohon yang sudah melapuk. Ini contohnya herbariumnya. Jamur juga bisa tumbuh di permukaan daun lapuk. Bentuk jamur yang ada di alam terbuka, berwarna lebar dan berwarna coklat dan merah muda. Namun jamur yang dibedakan memiliki bentuk yang menyerupai tauge seperti ini dengan batang putih halus panjang dan bentuk jamurnya bulat kecil seperti jarum pentul. Jadi jamur enoki juga dikenal sebagai jamur toge karena bentuknya seperti toge, hanya saja batangnya lebih panjang, ini mencapai kurang lebih 15 cm. Juga jamur ini dikenal dengan batangnya yang panjang, ramping, berwarna putih, dan memiliki tudung kecil di ujungnya. Tudungnya ini berbentuk cembung hingga mendekati datar, diameter sekitar 1-2 cm dengan permukaan halus dan juga licin. Batangnya dapat tumbuh hingga 5-15 cm, sangat tipis dan tumbuh bergerombol seperti ini. Baik, selanjutnya untuk pertanyaannya boleh Pertanyaannya, apa saja persamaan antara fungi dan tumbuhan yang menyebabkan jamur sempat diklasifikasikan ke dalam kingdom lantai? Nah, jadi jamur dan tumbuhan memiliki beberapa persamaan yang cukup mencolok sehingga pada awalnya jamur sempat diklasifikasikan sebagai bagian dari kingdom lantai. Salah satu persamaan utamanya itu bahwa keduanya merupakan organisme eukariotik, yaitu memiliki inti sel yang jelas dan membran inti. Selain itu, jamur dan tumbuhan sama-sama tidak memiliki kemampuan bergerak secara aktif
adalah jamur dari kitin. Nah, selain itu, baik jamur maupun tumbuhan berkembang biak melalui spora atau struktur reproduksi khusus lainnya, serta sering hidup menempel pada media tertentu seperti tanah atau substrat organik. Persamaan-persamaan inilah yang menyebabkan para ilmuwan terdahulu menganggap fungi sebagai bagian dari tumbuhan, sebelum akhirnya ditemukan perbedaan fisiologis dan metabolisme yang cukup signifikan sehingga fungi dipisahkan menjadi kingdom tersendiri. Nah, bagaimana ajaran Islam dalam Quran Surat Al-An'am ayat 141 dapat dihubungkan dengan konsep klasifikasi makhluk hidup? Nah, dalam Surat Al-An'am ayat 141 mengandung pesan penting tentang keragaman tumbuhan seperti tanaman menjalar dan tidak menjalar, serta perintah untuk tidak berlebihan dalam memanfaatkannya. Nah, ayat ini menunjukkan bahwa Islam mengakui adanya keanekaragaman ciptaan Allah dan mengajarkan kepada manusia untuk mengelolanya dengan bijak. Hal ini sejalan dengan konsep klasifikasi makhluk hidup dalam biologi, yaitu usaha manusia untuk mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan kesamaan dan perbedaannya agar lebih mudah dipelajari, dimanfaatkan, dan dijaga pelestariannya. Selain itu juga sikap tidak mubazir dan menghargai ciptaan Allah seperti yang diajarkan dalam ayat tersebut mengajarkan kita untuk memanfaatkan sumber daya alam secukupnya, tidak berlebihan, dan bertanggung jawab terhadap lingkungan. Baik, sekian dari presentasi kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya untuk kelompok 2 dipersilakan untuk Dua ingin hasil pengalaman kami yaitu mengenai Herbarium Faku. Jadi klasifikasinya termasuk ke kingdom plantae, divisi Pteridophyta, kelas Pteridoxida, ordo Podopodiales, famili Dropteridaceae, genus Gymnocarpium, spesies Gymnocarpium disjantum. Nama lokalnya adalah Papis hijau. Untuk lokasi sampelnya di Jalan Pesanggerahan dan tanggal pengambilannya 12 Juni. Jadi untuk deskripsinya, Gymnocarpium disjantum itu papis hijau sedang dengan daun yang tampak halus yang tumbuh dari rimpang panjang yang merayap. Daunnya tidak muncul dari titik pusat melainkan tumbuh secara individual dari rimpang yang merambat seringkali membentuk pengelompokan lepas di lantai hutan. Tangkai daun atau stiksnya berdiameter 1-3 mm dan panjang 12-44 cm dengan rambut lenjar yang jarang di bagian distal. Tangkai daun dan pelepah daun berwarna hijau kecoklatan hingga hitam. Daunnya warna hijau cerah sampai sedang dan panjangnya 20-68 cm dengan helai daun lebar dan mirip. Permukaan daun abaksial atau bawahnya dan rasis gundul atau tidak berbulu atau dengan rambut pegiat jarang, dan permukaan adasial atau atasnya itu gundul. Pinnanya terbesar memiliki panjang 18 cm dan dipegang hampir tegak lurus dengan racis atau batang daun. Pinah secara bertahap mengecil ukurannya ke arah ujung distal daun, berakhir dengan selebaran segitiga yang terbagi di ujungnya. Seri membentuk satu garis pada tiap sisi pelepah pinah dekat ujung distal helai daun. Menjadi icip padat dan kurang teratur, tersusun lebih rendah atau proksimal pada helaian daun. Di musim gugur, daun kehilangan sebagian besar warna menjadi sangat pucat, terkadang hampir putih. mengapa fungi memiliki kingdom sendiri padahal sekilas mirip dengan tumbuhan, dan apa perbedaan dasar antara fungi dan juga plantae yang membuat mereka diklasifikasikan dalam kingdom yang berbeda? Yaitu karena fungi memiliki kingdom sendiri karena perbedaan mendasar dalam cara memperoleh makanan dan juga struktur selnya. Kalau fungi tadi adalah heterotrof, yang berarti mereka cara mendapat makanannya dengan cara menguraikan bahan organik, sedangkan plantae seperti papis hijau ini adalah autotrof yang menghasilkan makanan sendiri atau melalui
jadi memiliki kingdom tersendiri karena sistem klasifikasi ini mengalami perkembangan secara terus menerus dari yang asalnya 2 kingdom, kemudian 3, 4, 5 sampai ada juga yang 3 domain, 6 kingdom. Nah, untuk selanjutnya boleh kalian setelah ini mengerjakan kuis. Boleh di-scan datanya dulu. Apakah semuanya sudah bisa? Sudah. Sudah semua? Sudah Ibu. Baik. Nah, untuk yang pertama, yang mana jawaban yang benar? Dua. Selanjutnya, dalam sistem kingdom jamur termasuk dalam kingdom tanaman. Kemudian ini siapa? Nah, dalam Quran surat Al-An'am ini mengintegrasikan terkait dengan terakhir contoh makhluk hidup kingdom plantae. Betul, betul semua. Selanjutnya boleh satu orang untuk menyimpulkan pembelajaran pada hari ini. Saya mau menyimpulkan Ibu. Boleh silakan Ara. Berdasarkan pembelajaran hari ini, klasifikasi makhluk hidup itu akan terus berkembang karena makin banyak penemuan baru. Dulu hanya ada 2 kelompok, sekarang sudah 3 domain dan 6 kingdom. Tujuannya supaya kita lebih mudah mengenali dan mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan ciri-ciri dan hubungan kekerabatan. Dengan belajar klasifikasi, kita jadi lebih paham tentang keanekaragaman makhluk hidup di sekitar kita dan bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari untuk memilih atau mengelompokkan sesuatu sesuai dengan Quran surat Al-An'am ayat 149. Baik, ada lagi yang ingin menyimpulkan? Dari belajar ini terkait perkembangan klasifikasi makhluk hidup, kita jadi tahu kalau pengelompokan makhluk hidup itu berubah seiring waktu karena ilmu terus berkembang. Kita juga jadi lebih mudah memahami perbedaan dan persamaan antara makhluk hidup serta tahu kenapa pentingnya pengelompokan ini dengan benar, sehingga ilmu juga bisa diterapkan dan dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari dalam memilih atau mengelompokkan sesuatu. Nah, betul sekali. Jadi dalam mempelajari perkembangan ini kita bisa mengelompokkan sesuatu sesuai dengan tepatnya, dan juga ini sesuai dengan Al-Quran surat Al-An'am. Jadi kita jangan berlebih-lebihan dalam mengelompokkan itu. Selanjutnya boleh untuk referensinya diisi terlebih dahulu. Apakah semuanya sudah mengisi? Sudah. Baik, bagaimana pembelajaran pada hari ini? Apakah ada yang unik, seru, atau memang Seru. Oke, terima kasih semuanya. Mungkin itu saja pembelajaran pada hari ini. Boleh sebelum menutup pembelajaran, mari kita berdoa kafaratul majlis. Berdoa dimulai. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa